Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita datang menghadap Tuhan di dalam ibadah yang kudus ini. Jemaat, saya mohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita khususkan dan kita kuduskan ibadah minggu ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Tuhan beserta saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang di dalam ibadah ini dengan membawa puji-pujian dan rasa syukur kita kepadanya. Dengan bersama kita menaikkan Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita akan mendengarkan hukum kasih yang akan saya bacakan melalui Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah pembacaan hukum kasih. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengaku segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Dan bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan berkenan memberikan anugerahnya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 1 ayat 18 sampai dengan 19. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar,
maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah bersama kita menerima anugerah ini dengan penuh syukur dan sukacita, dan dengan keyakinan Tuhan senantiasa akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Bersama kita naikkan Kidung Jemaat nomor 400 bait 1 dan yang kedua, Kudaki Jalan Mulia. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita tunduk di dalam doa. Saya hantarkan. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, hari-hari yang boleh kami jalani, hari yang penuh dengan sukacita, bahagia dan selamat. Itu semua karena kasih-Mu yang besar untuk kami. Maka dalam ibadah yang kudus ini, kami menyiapkan hati, pikiran, dan hidup kami untuk menjadi tempat yang baik untuk taburan firman-Mu yang kudus. Berkatilah setiap kami, ya Allah, yang mendengarkan maupun yang memperdengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu, hidup kami boleh diperbarui, dipulihkan, dan kami boleh memiliki keyakinan untuk menjalani kehidupan selanjutnya di dalam terang dan kasih-Mu. Kami sadar akan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Mohon Engkau sendiri Tuhan yang akan menerangi setiap kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama akan menerima firman Tuhan yang akan dibacakan melalui Injil Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan yang ke-52. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpamanya biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka.
Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang yang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mendengarkan dan yang memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. I have a dream. Punyakah kita mimpi untuk masa depan? Apa mimpi saudara untuk hari esok? Mau jadi seperti apa kita hari esok? Setiap kita pasti memiliki impian, cita-cita, dan harapan di masa yang akan datang. Dan bila itu tidak dikerjakan saat ini, maka itu namanya hanya sekedar mimpi di siang bolong. Jadi apa yang akan kita impikan untuk hari esok bergantung dengan apa yang kita lakukan hari ini. Hari ini menentukan hari esok. Seorang penggemar tinju mendatangi Chris John. Ia berkata, Anda sungguh luar biasa. Hanya bermain beberapa menit Anda menerima bayaran yang sangat tinggi. Kata-kata ini sungguh naif. Seolah hanya melihat di akhir tanpa melihat perjuangan seorang Chris John menjadi juara. Kita tahu dari sejak kecil Chris John sudah menempa dirinya dengan berlatih dan terus berlatih. Siang hari di terik panas matahari, ia harus berlari mengitari alun-alun Banjarnegara. Dari sejak kecil ia sudah bermimpi menjadi seorang juara. Itu sebabnya ia berjuang untuk meraihnya. Terkadang kita hanya melihat seseorang yang sukses sungguh menyenangkan dan tidak mau melihat bagaimana proses ia menjadi seorang yang sukses. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal kerajaan surga. Siapa yang tidak mau masuk kerajaan surga kelak? Semua pasti mau. Tetapi apa masalahnya?
kita sungguh-sungguh berusaha untuk memasukinya. Tuhan Yesus memberikan beberapa perumpamaan tentang kerajaan surga kepada semua orang, supaya orang tidak serta-merta menangkapnya dengan mudah, melainkan mereka harus memahaminya dan mengerti dengan baik. Ada beberapa perumpamaan yang sama atau perumpamaan yang kembar. Yang pertama, biji sesawi dan ragi. Biji sesawi yang kecil ukurannya, namun ia bisa menjadi besar, bahkan menjadi tempat berteduh bagi banyak burung. Demikian pula ragi, sedikit ragi dengan olahan roti yang begitu banyak, maka ragi yang sedikit itu akan mampu mengkamirkan seluruh adonan. Dari perumpamaan ini kita belajar bahwa berawal dari hal yang kecil, perkara yang sederhana, sebelum berkembang menjadi besar dan luas. Perumpamaan kembar yang kedua ialah, yang pertama adalah harta yang terpendam di ladang. Maka seorang yang tahu akan harta tersebut, ia akan memendam harta itu, lalu pergi menjual seluruh harta miliknya untuk membeli ladang tersebut. Ia rela melepaskan apa yang berharga darinya demi harta yang jauh lebih berharga. Dikatakan di sana ada sukacita orang yang melakukannya. Ia sangat bersukacita melakukan hal tersebut. Yang kedua tentang mutiara. Seorang pedagang yang menemukan mutiara yang bernilai, ia akan rela menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara yang berharga ini. Ini menggambarkan bahwa usaha yang sungguh untuk menemukan dan memiliki mutiara yang berharga. Dari perumpamaan ini kita belajar, pertama, bersukacita, melepaskan yang semula berharga. Dan yang kedua, punya daya juang atau usaha untuk mencari apa yang sungguh berharga. Perumpamaan selanjutnya tentang pukat. Pukat itu jaring besar dan panjang untuk menangkap berbagai jenis ikan yang dilabuhkan di laut. Tidak semua jenis ikan diambil, meskipun dengan pukat itu semua jenis ikan akan tertangkap, namun tidak semua jenis ikan diambil. Yang sesuailah yang akan dikumpulkan, yang tidak sesuai akan dibuang dan akan dipisahkan dari yang baik. Pada akhir zaman semua orang akan dipisahkan, mana yang baik dan mana yang jahat. Dan apakah kita sungguh nantinya hidup sesuai atau tidak dengan kehendak Allah? Kerajaan surga memang impian kita semua. Namun demikian, untuk menjadi warga kerajaan surga sangat ditentukan oleh sikap hidup kita saat ini. Apakah hidup ini sesuai atau sepadan dengan cara hidup warga kerajaan surga atau tidak? Dari berbagai perumpamaan yang ada memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita pagi hari ini. Yang pertama, jangan pernah menyepelekan hal yang kecil. Karena dari yang kecil akan sangat menentukan apa yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Hidup menyenangkan, menceriakan, membahagiakan, membawa damai sejahtera. Dan hidup yang benar adalah cara yang paling kecil yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Dan itu sangat berdampak
bagi orang-orang di sekitar kita. Terlebih di situasi sekarang ini, tampak sulit sekali kita melihat orang-orang dengan keceriaan, kegembiraan, dan sukacita atau dalam damai. Yang ada orang-orang yang penuh dengan persoalan, gerutu, kecemasan, dan amarah. Maka hal yang paling kecil yang bisa kita kerjakan, bagaimana kita membawa hidup ini menjadi berkat, menceriakan, membahagiakan, bisa berdamai dengan semua orang. Itu hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Dan itu sangat berdampak bagi banyak orang. Dimulai dari hal yang paling kecil. Ada hal yang besar yang akan terjadi di tengah kehidupan bersama. Yang kedua, berharganya hidup kita di mata Tuhan. Kalau kita sungguh menganggap diri kita ini berharga, tetapi mengapa justru seringkali kita menganggapnya rendah? Kita merasa diri kita tidak mampu, kita jadi minder, kita merasa kecil. Bukankah itu sama halnya kita merendahkan nilai berharganya dalam hidup ini? Jika kita sungguh merasa hidup ini berharga di mata Tuhan, maka terimalah hidup ini yang berharga dan jalanilah ini dengan sungguh-sungguh. Jangan ada di antara kita yang merasa kita kecil, kita minder, kita tidak mampu. Kalau kita berharga berarti kita mampu, kita bisa. Kita punya nilai juang, nilai usaha untuk meraih impian, meraih harapan untuk kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita jalani hidup ini dengan keyakinan, keberanian, kesungguhan, bahwa melalui kita Tuhan akan jadikan hidup ini untuk bisa menjadi berkat-berkat untuk kita dan berkat bagi semua orang. Yang ketiga, hari ini menentukan hari esok. Hidup memiliki visi kerajaan surga. Apa yang kita lakukan saat ini sangat menentukan masa depan kita, hari esok kita. Baik atau tidaknya kita bergantung dengan apa yang kita lakukan saat ini. Dan bila saatnya nanti tiba, Tuhan akan memisahkan orang yang baik dan yang jahat. Mana ikan yang baik dan yang tidak. Mana yang hidup sesuai dengan kerajaan surga atau yang tidak. Semuanya akan dipisahkan. Yang berkenan, yang sesuai dengan hati Tuhan, maka merekalah yang akan menjadi warga kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita rindu menjadi bagian dari warga kerajaan surga, maka jadilah orang-orang yang benar. Orang-orang yang sungguh-sungguh mau berupaya, berusaha menjadi orang benar. Kita mau memberikan hidup ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Cara hidup kita dari yang terkecil sungguh berkenan di hati Tuhan. Mari bersama-sama kita memiliki visi kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Kerajaan surga tidak hanya untuk hari esok, tetapi kerajaan surga berbicara tentang hari ini. Surga dapat kita nikmati saat ini, kita peroleh saat ini, dan sampai seterusnya nanti. Marilah kita hidup dalam visi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat
dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita memperbarui iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah bersama-sama kita membawa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Kita akan bawa persembahan kita, namun sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kitab Maliaki 3 ayat 10 berkata demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita bawa persembahan ini dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat dan syukur. Kita berdoa, saya hantarkan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang telah memberikan kehidupan atas kami, dan Engkau sebagai sumber kehidupan dan pertolongan kami. Pagi yang indah di Sabat-Mu yang kudus, bersama dengan keluarga ataupun dengan saudara, kami datang menghadap-Mu dengan membawa puji-pujian dan syukur kami atas segala berkat yang telah kami nikmati. Engkau yang menjadi batu karang dan keselamatan kami, sehingga kami mampu melewati kesulitan dan kesukaran hidup ini dalam berkat-Mu yang besar. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya bangsa ini mampu mengatasi perluasan penyebaran wabah corona dengan baik, dan biarlah Engkau menyertai pemerintahan ini
untuk dapat memahamkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pemutusan penyebarannya. Berkatilah pemimpin kami dan lindungilah mereka, supaya apa yang menjadi rancangan untuk memajukan bangsa dan negara ini, Engkau yang akan memberkati dan menjadikannya berhasil. Jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, yang satu, dan damai sejahtera. Kami serahkan jemaat-Mu Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun. Kiranya tetap dimampukan untuk hidup dalam rasa syukur dan terus melayani Engkau, sehingga hidup mereka bisa menjadi kesaksian bagi nama-Mu yang kudus. Berkatilah segala usaha, pekerjaan dan rumah tangga mereka, dan buatlah keluarga mereka menjadi keluarga yang ramah, penuh cinta kasih, dan hidup dalam damai sejahtera bagi semua orang. Kami bawa persembahan syukur kami saat ini yang jauh dari sempurna, namun semuanya ini menjadi rasa syukur yang berkelimpahan di dalam hati dan hidup kami. Karena kami percaya semua yang kami terima itu karena kasih dan berkat-Mu semata, bukan dari kemampuan, kekuatan, dan usaha kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, dan jadikanlah hidup kami ini juga menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hati-Mu. Kami bawa orang tua kami, anak cucu kami, dan saudara kami. Kiranya mereka sekalian hidup dalam berkat-Mu dan perlindungan-Mu dimanapun mereka Engkau tempatkan. Berkatilah orang tua kami yang jompo, yang sudah lanjut usia. Kiranya Engkau senantiasa memberi kekuatan untuk mereka. Berkati pula mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Berkatilah anak cucu kami yang sekolah, yang bekerja, ataupun yang mengharapkan jodoh. Kiranya semuanya dapat mereka raih dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan, apabila kami anak-anak-Mu, kami jemaat-Mu, sungguh hidup dalam cara hidup warga kerajaan surga, maka hidup kami, keluarga kami, senantiasa dalam damai sejahtera dan perlindungan-Mu yang nyata. Kami persembahkan keluarga kami. Kami bawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Engkau. Apapun harapan mereka, saudara-saudara kami, dan harapan kami, biarlah semuanya sungguh berkenan di hati Engkau. Engkau yang penuh kasih, berkenan memberi yang terbaik untuk setiap kami, domba-domba atau anak-anak-Mu yang telah Engkau kasihi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.